Kali ini ulang. Kali ini General Hotdog menempuh ratusan kilometer untuk menyingkap sisi lain seorang legenda off-road Indonesia, Daniel Jebedeus, sang builder dan owner dari 4x Fatworks. Ya. Ini udah on. Set. Ya. Gua sinkron dulu ya. Ya. Sinkron, opening. Halo. Selamat datang di General. Saya General. Saya Hotdog. Hotdog. Tinggal kasih roti ya. Itu tadi jalan ya. Jalan. Bawa dulu berapa kilo? 156 kilo. Kesini. 156 kilo. Ya iyalah ya, Bandung. Kita sekarang di Cimahi Tapi kita naik pickup. naik pickup. Duduk di atas shock breaker. Suzuki Carry ya. Jadi konstan tadi ya, 80 aja. Nggak bisa lebih. Lebih pusing nih. Jadi kita sekarang ada di tempatnya Kang Daniel Jebedeus. Siapa yang nggak kenal ya? Jalan Sangkuriang ya, Cimahi. Jalan Sangkuriang. Cimahi. Cimahi, ya. Nih temen gua nih Daniel, gua kenal udah lama banget. Dulu tuh di Cikamuning. Sebelum Cikamuning gua kenal juga. Ini apa kabarnya? Baik. Sehat-sehat ya. Ya, alhamdulillah. Mantap. Sehat. Ya, kita sekarang pengen tahu sedikit. Cie. Banyak juga nggak apa-apa sih. Ya intinya gini, siapa yang nggak kenal Daniel, terutama di off-road lah ya, Yeah. mau speed ya, mau adventure dari dulu lah. Kalau boleh dibilang bahkan adalah salah satu sasisnya itu dipercaya sama off-roader Amerika ya. Oh iya, sama Greg Hayes dari Fatworks. Ya, itu dulu. Nah, kita kan kesini mau tahu nih dulu sejarahnya, mulainya gimana gitu. Awal-awalnya. Mulainya ya sebenarnya kan bengkel. Kita semua berangkat dari bengkel rumahan. Ya kan? Garasi. Poyok dulu garasi. Dulu. Zaman kita ngurusin masih Gajah Putih ya. Ya. Nah, situ lama-lama diusir warga. Berisik. Berisik dan problem parkir. Ya kan? Saking ramainya itu. Jadi parkirnya di depan-depan rumah orang gitu kan. Ya mungkin teman-teman sekarang juga masih ada yang seperti itu. Tapi ya itulah usaha namanya kan ya. Proses. Kita mulai proses lah seperti itu. Ya, jangan jadi kendor lah. Jalan Semangat terus. Ya gitu. Jadi mulai dari garasi kan. Ya betul. Dari garasi itu kan kalau yang kita lihat nih, Kang Daniel dari zaman dulu belajar sendiri gitu. Ya. Otodikdak dulu. Otodidak benar. Otodakdik. Pengen tahu sih belajarnya dari awal tuh gimana? Iya itu gimana sih gua ngerti Jadi konstruksi. awalnya sebenarnya kan saya nih atlet sebenarnya. Awalnya. Off-roader ya? Atlet bukan atlet. Apa? Saya atlet voli. Oh, gua baru tahu nih. Gua kenal puluhan tahun. Jawa Barat. Jabar Junior. Jabar Oh, Junior, gitu? saya pernah memperkuat di DKI juga. Kan Tahun berapa tuh? 80 Oh, gua baru tahu nih. cerita ya, 88 Oh, oke. 88an gitu. Atlet poli. Atlet voli cuman memang hobi jeep. Hobi jeep sampai suatu saat saya dipertemukan sama seorang legenda off-road sekarang ya. Yuma. Yuma. Wiranata Kusuma. Dulu zaman gua sekolah, Yuma ini sebenarnya bukan temen gue, temen bokap gua. Oh ya? Iya. Jadi gua cuma lihat datang ke Purwakarta, ke kantor Purwakarta, lihat Scottnya, Scott internasionalnya. Legend itu. Legend tuh, Legend legend lah. spotnya. Dari mulai saya lihat Scott, dari mulai saya lihat satu Corona tahun 6 sekian gitu kan. Nggak ngerti lah, pokoknya didandaninnya aneh aja. Hitam doff, nah itu Yuma tuh. Datang lagi naik jeep gitu kan. Lama-lama ya gue jadi ngikut-ngikut, sembunyi-sembunyi tapi ya kan. Mobil bokap catnya gue copot-copotin. Zaman dulu kan kalau jeep bokap kita tuh pakai dop ya.
Iya. Toyota Harto pakai dop yang mengkilat gitu. Iya. Ya, Kayak piring. kucing gitu. Sekarang mahal itu dong. Iya, kita buka-bukain, kita cat-catin hitam velgnya gitu kan. Pokoknya mimpinya mimpi harus Yuma banget gitu. Berarti ada panutannya dulu ya? Ada panutannya ya, dialah panutannya. Nah main volley, tetap gue main jeep. Ujungnya gue di Bandung sekolah, tetap nggak lepas dari jeepnya. Kan, jadi gue latihan volley, kemanapun gue main volley pasti berangkat itu dengan jeep. Jeepnya ini Nah, spesifiknya JEP apa jeep gue naik CJ. CJ? Naik CJ. CJ. Naik CJ 7 tahun 82 ya. Gitu kan, sana sini kanvas, open cup, gayanya gitulah. Ya tahun segitu lah ya. Itulah. Lalu sampai ujung-ujungnya pas saya merasa memang stuck di main volley, ada satu kekecewaan lah. Saat itu karena saya memang atlet serius, disekolahin juga karena main volley, ya kan? Nah terus kita berharap ya kita punya prestasi lah yang dibanggain. Tapi ini masih separuh hati. Ini bener nggak nih gua mau di sini, ada galau lah. Sampai gua ada satu kekecewaan dari pengurus Jawa Barat. Di ujungnya gua memutuskan untuk berhenti main volley. Fokus ke Main mobil. Main mobil. specifically Jeep. Kayaknya udah direncanain. Udah niat. Nah, udah niat gitu kan. Ya udah main-main jeep, ngurusin mobil teman-teman sampai suatu saat bokap gua ke Bandung, dia nanya, "Lu maunya apa? Lu main volley, lu sudah di Jabar Junior sudah. Tiba-tiba lu marah, nggak mau. Lu maunya apa sih?" Gua nih nggak ada lagi harus ngomong pura-pura lagi kan. Gua mau main jeep. Gua mau coba berbisnis mobil. Oke, kalau begitu. Dimusuhin sama bokap gue. Kirain disuruh nggak. Bukan Karena didukung. bokap gue mengurus volley juga. Oh, mengurus juga. Jadi doi ini yang ngenalin gue ke Panjang Daromat, ke Rugi Gustaman, ke Pak Yofi di Jakarta sebagai apa namanya yang punya tim bola voli Maluku di Jakarta. Nah, mungkin kesel dia kan, ditinggalin gue, begitu aja lah. Nyokap, lu kalau main jeep, udah lu belajar katanya. Serius gitu ya? Terus nyokap kasih duit, bangunlah Toyota jual kan. Bangun berapa kali gua punya FJ, ya kan? Dari mulai yang tahun 73, wah dimacem-macemin, cuman gayanya Yuma banget aja. Jadi beda dandanan gue ini bikin mobil di Bandung nih sama teman-teman lain tuh sama gue ini beda sendiri. Hitam dop velg tuh nggak ada yang namanya putih. Sampai sekarang itu kan? Sampai sekarang. Ciri khas itu jadi. Ciri khas. Pokoknya nggak ada gue itu pakai velg yang warnanya lain selain hitam. Velg apapun lo itu. Apapun. Semahal apapun lo hitumin. Iya. Mobil bini gue hitemin. Mobil anak gue hitemin. Semua, iya. Itu harus. Aliran velg gelap, warna gelap. Kayak gitu. Jadi kayak gitulah kira-kira. Nah sudah itu kita coba berbisnis kendaraan, ya. Gitu. Oh jual beli gitu. Jual beli, tapi sama Yuma belum diperkenalkan. Nah sampai suatu saat gua di Bandung ini, itu ada Leonidas kan, Situ di Hendra punya, Hendra, wah iya. jeepnya dipampang di atas, anjing ini bannya dari mana, dapat gini lah. Gue bilang nih, suatu saat gua harus bisa ke situ. Gimana caranya? Kan gitu kan? Masih belum ketemu Yuma gue. belum kenal. Udah kenal dia nggak di. Cuman kita kan jiper. Oh iya. Gue di bawah di Jalan Siliwangi lihat Yuma lagi hahi sama teman-temannya tuh sama Hendra di atas sering nongkrong kan di showroomnya Leonidas nih. Kita mau nyamperin terus takut dia lupa kan siapa lo kan. Gua agak takjub nih denger sini. Bener Begitu cerita. bener. Jadi Sejarah hidup. Sejak ini. itu gua baru tahu loh. asli. Jadi gimana sih caranya gue bisa ada di sana? Itu aja. Seperti gue main volley dulu lah. Gue selalu punya niat kalau misal mau apa-apa nih harus niat harus kesampaian gue. Berarti itu mulai awal 90 ya? Akhir 80-an, Ya, 90 seperti ya? itu 90-an. Ya. Nah sampai suatu saat gue pakai mobil itu mungkin kalau di mobil Amerika tuh ada yang pickup tapi bukan sedan ya, Camino apa? El Camino. Camino. Nah, gua pakai Holden.
dan Belmont pickup. Belmont. WB. Oh, di Chevrolet-nya El Camino ya? Camino, ya. Gue pakai Belmont pickup, bannya gue gede-gedein, bobok. Cuman saat itu kan gue nggak mau nge-lift up, gimana caranya nih? Yang paling gampang gue pakai ban 31, oh gue robek aja bodinya. Jadi dari awal udah begitu gue. Suspensi standar. Dia body disobek. Jahat deh, pokoknya robekin aja deh, masukin gitu kan. Ini jadi ciri khas sampai sekarang nih. Sampai sekarang, itu yang paling gampang soalnya. Potong, wah. Masuk gitu kan. Nah sampai ketemu Barry Prima, dia pakai apa tuh, Buick Rivera atau apa, hitam juga, mobil gua hitam. Cuman gua tahu ini temennya Yuma nih pasti, karena suka pakai Cherokee yang lama ya. Cherokee dulu. Yang dulu hitam juga. Udah gua liatin. Nah, ya papasan aja begitulah. Sampai suatu saat ada yang nawarin Chevrolet Q5 Blazer Q5. Nah, gua beli 8 silinder tuh. Apesnya lagi belinya tetangga bokap gue di Purwakarta. Nih masalah nih nyamperin ya kan? Ya, lagi ngambek bokap gue. Belum damai itu ya? Belum damai, karena dia mimpinya dia gue jadi atlet dan gue melawan keinginan orang tua, ya kan? Wah cilaka, gue samperin anaknya Pak Yohanes, nanyain ini ya karena kenal bokap gue kan, iya. Aduh gimana nih ya, ini harga nggak bisa main nih kalau kita nyelonong sendiri. Ujungnya gue ngomong sama nyokap, Ma ini gini, ada tertarik, Ma aku pengen beli mobil itu, duitnya kurang. Ini kayaknya kalau papa yang maju nih dikasih nih kayaknya. Udah kamu ngomong ke papa. Gimana caranya gue bilang nih, ya kan? Udah tunggu deh, tim mobil kemana-mana, jogrok soalnya. Suatu saat lakulah mobil gue, ya kan? Laku mobil gue inget banget saat itu ngerayu bokap gue mau beliin mama baju. Ya kan, biar seneng gitu. Tujuannya adalah gue mau beliin sesuatu bokap gue. Sama gue saat itu bukan Levi's, ada Lea lah segala macam kan. Celana tuh masih nggak cuma Levi's. Nah itu ada ininya LEE itu ya. nah, iya, Lea. Gue tuh beli Lea, bukan Lea. Murah kan, nggak beli yang mahal juga saat itu. Tanya ukuran papa berapa kau beli? Gue datang Purwakarta, gue kasih Pak ini hadiah. Dari mana kamu punya duit? Habis gua wajib. Weh, ya. Untung. Kamu apa? Duitnya kamu habis? Enggak ada. Pegang duitnya. Ini loh Pak, itu di situ ada haji nih yang pegang blazer. Di mana? Di sana Pak. Cuman kalau ditawar nggak dijual katanya. Oh iya sama gue. Oh, haji dapat nih gue bilang kan. Seneng gue. Ternyata karena kenal bokap gua, kenal dekat, dijual lah. Yaudah, kalau anak lu suka nih bawa. Ini pengasih katanya mobilnya. Ya, tapi kan kita mau beli. Dah, ini dijual dengan harga 20 juta. Blazer itu. 20 juta, tawar tuh 9 berapa ya? Mungkin 94-an. Oke. Sebelum otomotif lahir tahun berapa? 91 otomotif. 91 ya? Harusnya 90. 90-an ya, mungkin ya tahun 90-an lah. Otomotif 91. Pokoknya gitu aja. Dah, gua beli. Gua pulang, hidupin. Dah, malah nyokap bokap juga gua suka jemput sama gua. Ada ya berapa bulan gua pakai lah. Dah, karena lihat gue serius kali gara-gara celana panjang hadiahnya itu loh. Lea itu. Iya. Lu bener mau bisnis mobil? Iya. Yaudah kalau gitu lu besok ikut gue, lu jemput gue. Gua kenalin sama seseorang. Gua nggak nyangka itu Yuma. Kan gua tahu tuh sahabat bokap gue ini ada satu Benny, satu lagi Yuma. Ada dua di Jakarta. Benny itu temennya Yuma. Benny siapa gitu namanya. Udah, Jakarta. Ini kemana? Udah lu ikutin aja. Nggak lama dia cet Pondok Labu. Masuk, ada kontainer. Wah, siapa gue bilang nih? Turun. Lu masih di Lebak Bulus ya? Lebak Bulus. Turun bokap gue. Yuma mana? Wih, ini dia. Pucuk dicinta. Iya, dikenalin sama Yuma. Ngobrol, udah, cerita udah. Lu tinggal di mana? Di Bandung.
Di mana di Bandung? Di Kopo. Wah, gue sering ke Ciwidey katanya. Oke, besok kita telepon-teleponan deh. Udah kan? Ngobrol, nyambung lah kita telepon-teleponan. Gue mau ke Bandung, lu di mana? Ada di rumah. Nanti ketemu ya di Hendra. Mampir gua. Wah, duduk naik juga gue. Kalian Leonidas kan? Wah, duduk juga. Akhirnya Aman juga. Jalan, pulang, nanya. Lu ada mobil apa di rumah? Ada Chevrolet. Chevrolet apa? Ada. Station. Mesinnya apa? V8. Four wheel. Mobilnya apa? Chevrolet. Cuman sebenarnya bukan Chevrolet, yang saya punya GMC. Sierra. Tar dulu. Q5. Iya, yang bener lo kan kaget dia, ya kan? Lu dapat dari mana? Ternyata Yuma juga punya. Udah cerita makin dekat, saksi hidupnya lu boleh tanya Yuma. Kan kapan-kapan kita ngobrol sama Kang. Iya. Nah, udah gitu, lama, udah ya pokoknya kita berteman aja. Lama-lama terus dia nanya, mobil lu mau dijual nggak? Mau, kalau ada yang mau. Yaudah, gue urusin. Lu beli berapa? Ya belinya sekian. Yaudah, tenang, gue urusin deh. Bener ya, jual ya. Jual ya? Jual. Dibeli sama dia. Ternyata Yuma dapat project bikin gajah dari otomotif. Itu mobil gue. Oh, itu mobil lu? Mobil gue itu. Oh, itu sejarah. Iya. Oh. Gitu. Langsung ketemu Freddy yang bayar. Freddy Ginting. Freddy Ginting ketemu Jaing lah, dari situlah mulai. Oh, itu mobilnya. Dulu gua masih ingat belakangnya masih bisa dibuka tuh, Bisa dibuka, engkol, lengkap kacanya. pintunya. Lengkap dulu. Dari dulu warnanya apa? Putih berarti. Putih. Putih. Dulu kan namanya gajah putih. Cuman manual gua punya kan. Itu. Itulah sejarahnya mobil gajah putihnya otomotif. Punya dia ternyata. Sampai sekarang nggak ada, tinggal lu juga ya. Gue juga yang ngacak-ngacak terakhir. Gue bilang nih, tolong bikin lebih modern. Gue yang beli, gue yang ngerusakin. Oh, ada, banyak kebuka nih. Gila, gue kenal lama baru tahu lu. Dia atlet volley lu ternyata. Sebenarnya teman-teman udah teman. Cuman kan gue selalu tutup. Lu katanya emang volley bukan? Jadi bukan. atlet volley yang jadi buildernya off-road ya? Iya. Sampai dipercaya sama pembalapnya Amerika loh. Iya. Itu sasis di sana sekarang? Sasis mana? Oke Nil, dari perjalanan lu nih, dari udah bertahun-tahun kan? Udah berapa tahun tuh berarti? Lama banget. 30 tahun. Iya, 30 tahun. Terus Seumur otomotif. Iya. terus lu tuh kan sekarang jadi kayak spesialisasi di tubular, Ya. termasuk mobil-mobil militer lah. Iya, betul. Bengkelnya sini nih penuh mobil-mobil tubular. Dan konstruksinya gue percaya lah, mobil gue pernah dibikinin juga. Itu emang lu mau masuk ke situ karena kan aliran banyak nih. Bengkel ini nih emang spesifikasinya ke situ, atau misalnya gue punya mobil harian, gue mau ala-ala off-road, bisa juga. Jadi awal jadi tubularnya ini sebenarnya ya balik lagi ke mana? Ke bengkelnya Yuma. Oh, lagi-lagi ke... Jadi itu juga, dia juga yang nyeburin. Jadi perjalanan untuk menjadi apa namanya satu pekerjaan gitu, itu memang nggak mulus. Ya, banyak ininya lah. Banyak, terutama saya pernah dimaki-maki sama satu orang pilot senior, ya kan, gara-gara Yuma juga. Jadi gara-garanya gue punya mesin V8, sebenarnya mungkin Pak Ronald Tupamahu, pilot Garuda senior, mungkin dia akan memberikan kendaraannya, menitipkan di gue, Scott, ya kan, IH, tukar mesin. Juga punya V8 350, ya udah deh, tukeran deh, kan? Kita saudara, kita anak off-road lah, tukar Yuma, majalahnya setumpuk dulu di tempat bunga, tempatnya Yuma, buka, nih lu gini bikin gini, dikomporin gue, dipotong lah body-bodinya dengan mimpi akan membuat satu mobil tubular, ya kan? Orangnya marah. Belum marah karena belum tahu. Potong, udah
Yuma saat itu kan bengkelnya Tanwir, bending-bending Iya. pipanya. Udah nih, ayo kita bawa ke Tanwir, geret lah pakai skotnya Yuma, gudug sampai Tanwir. Ini bikin robar begini. Saat itu siapa nama pegawai? Gue masih ingat Jamali. Kan nggak ada namanya. Iya. Bos, ini mulai dari mana? Nah, lo. Udah kagak ada apa-apa aja. Bingung tuh kenapa. Lu sih gampang, ini pilar A, sini pilar, mulainya di mana titiknya, ntar dulu. Ntar kita pikirin, nanti kita, lu gambar dulu nih, gambar. Kagak kelar-kelar kan. Tidak sesuai rencana lah semuanya. Lama-lama udah deh kita tarik dulu aja kan. Tarik lah mobilnya pulang. Ceret. Apesnya suatu saat Ronald datang. Nanya nih sama gue, Neo gimana kabarnya mobil gue? Yang dari gue ada, Yumanya kabur. Karena ada dikerudungin terpal, ya kan? Cuman dasarnya harus ketahuan ya. Di mana mobilnya? Dikasih tahu ke pegawai, ada Bejo, ada Max, terbalik Makirian di situ. Itu tuh mobilnya di situ dibuka, anak-anak udah pada diam, di ngamuk nih pasti Ambon itu tuh. Dibuka sama dia, kan udah kepotong-potong. Itu gua dimaki-maki. Lu diem aja. Ya salah gimana? Ya, lu kalau memang mau duit bilang mau duit, jangan barang bagus lu potong-potong wah segala macam deh. Ambon lu tahu marahnya deh. Ya Yuma tahu persis itu biasanya. Dah musuh tuh ngambek, gua udah mulai bikin mobil. Tiba-tiba muncullah dengan Toyotanya Yuma yang tubular pertama. Bengkel gua di Bandung tuh kan. Nah, datanglah sama Askar. Akai Kartiwa. Iya. Sama Ronald. Mungkin dia udah agak-agak Ada tenang ya. udah tenang. Ada buktinya kan gitu kan. Oh, ini anak benar buktinya. Udah dateng. Jiper juga kita. Mobil gua udah sampai mana? Belum kan masih di Yuma. Ya sudah nggak apa-apa katanya. Gua bangga sama lu udah jadi banyak mobil banget. Itu sejarah. Ya, jadi yang ya bukan berarti bikin sesuatu langsung jadi. Semua perlu perjuangan proses lah. Bikin Suzuki Sierra pengen bikin tubular nggak jadi apa-apa pernah. Nggak jadi. Banyak yang gagalnya lah sebenarnya. Tapi dari gagal itu tuh kan jadi seperti Ya, sekarang. karena kita kan niat mau belajar. Sebenarnya kalau aliran lo sendiri nih di kepala lo kiblatnya kemana sih? Amerika. Kan off-road tuh banyak nih. Iyalah, mau kemana lagi? Terlalu Pasti Amerika lah. Kan ada Jepang sekarang ada. Ya sekarang mulai saya juga melirik ke Jepang gitu kan, Jepang ke Australia lah. Australia. Ya, tapi kalau yang memang bener racing itu yang Amerika. ekstrim, nah ya tetaplah Amerika. Kita banyak ketinggalan jauh lah. Sekarang Mereka kita, udah masuk super truck sekarang ya. betul, kita coba nguber juga ngos-ngosan, Iya. ya kan? Ngos-ngosan nanti kata begini, yang sering dimasukin ke sini itu kan terutama engine, transmisi dan lain-lain. Wah, V8 LS gini masukin begitu, pasang berantakan yang lain-lain. Karena kita lihatnya kencengnya doang. Nggak lihat supporting yang Nggak lain. lihat kan namanya proses itu kan harus mulai dari as roda, gardan segala macam naik ke atas sampai dengan mesin yang horsepowernya Ada yang pecahnya di sini, ada yang pecahnya di sini. pusing. Pusing kan? Ini kenapa nih perasaan udah bener nih kan gitu. Dari mulai steering yang pakai rek kalau ditakuk sekali jadi bengkok tirotnya. Ini masalahnya dari mana? Oh, ini harus pakai power rack. Harus bikin asisten steering supaya si power rack-nya kuat. Ya itu kan semua teknologi Belajar ya? belajar. Dari ngerusakin dulu ya. Dari ngerusakin dulu. Jadi kalau rusak jangan khawatir. Jangan khawatir. Itu proses. Proses. Dan belajar tuh mahal ya. Wah, gitu. Nggak ada yang murah. Jadi sebenarnya kan tadi soal mobil tubular segala macam udah advance banget nih. Nah, kalau mulai dari awal nih ada yang datang ke sini tiba-tiba bawa mobil standar, mau off-road dong. Off-road ringan lah. Nah, Mulainya dari mana dulu nih? jadi yang mungkin egonya usia kali ya. Makin idealis. Nah, bukan idealis justru. Makin ego. Jadi banyak ngalah. Oh, lebih ngalah. Idealisnya berkurang. Kurang. Jadi kalau ada orang datang sini, nih gue pengen bikin mobil ini. Gue tahu dia punya duit. Udah deh ngobrol dulu aja deh. Kenapa? Supaya nggak
nggak jadi salah konsep nantinya. Off-roadnya mau kemana, oh ya, mau jalan-jalan aja, atau kompetisi, atau memang punya-punyaan, Atau segala macam kan mau banyak nih sekarang kan. Kayak gitu. Off-road ke mall ya. Off-road ke mall ya punya-punyaan berarti kan. Nah kita harus liatin dari mulai ban, karena banyak jalan raya juga penentuan final gear juga tidak selalu bilang, oh gue pakai ban 35 nih, oh lu harus 488, kan nggak juga, dia mau di mall, ini banyak jalan raya. Ya kan, oke kalau gearnya 41 ya rasio yang diperlukan untuk melaju dengan, ya maksudnya dengan mudah kendaraannya, handlingnya juga enak ya jangan disuruh pakai gear yang kasar dong. Nanti gigi 10 di tolnya kagak ada gigi. Gigi 5 40 km per jam. Ya. Nah, makanya kan kita harus ngobrol gitu kan. Artinya tapi menerima ya yang Menerima. nggak cuma yang kayak buat speed off-road. Oh, ini potong nih gini. Nggak juga, nggak melulu harus itu ya. Nggak perlu lagi lah. Nah sekarang gue kembali ke volley lo dulu. Nah. Ilmu volley lo dulu itu ada yang nyangkut nggak di ilmu yang sekarang? Apa yang nyangkut? Yang ke bawah gitu? Yang ke bawah mungkin kalau pada saat saya dipercaya untuk apa ya, memegang satu organisasi atau tim ya. Oh, itu udah terbiasa ya? Terbiasa jadinya, karena memang teamwork kan. Oh iya, volley itu teamwork banget. Teamwork. Jadi nggak bisa lah kita jagoan nih, kita sebagai striker terus jago-jagoan bisa nyerang ke sana ke sini tanpa ada bantuan, ada di event bola bagus dari umpan yang lain. Iya, ada pengumpan dari ini, nggak akan bisa. Gitu. Itu lagi. Hah? Iya. Lagi apa namanya? Lagi apa perlu teamwork lah segala sesuatu. Itu yang nyangkut. Itu yang nyangkut dari ya, jadi keatletan lu dulu ya? ya. Gue takjub lu atlet volley lu. Oh. Nggak nyangka, tapi posturnya sih emang volley banget. Jadi memanage satu tim balap di mana kita mempersiapkan persiapan kendaraannya, terus keberangkatan, ya Semua kan? sampai akomodasi. Ya itu kita paling nggak ngerti lah, ya kan? Buat jadi sebuah racing support gitu. Betul. Jadi bukan cuma ngebangun mobilnya doang, Ya, tapi gimana caranya sampai bisa balapan ya, dan tujuannya podium. ya podium. Kalau misalnya podium ini gua rasa kan cuma bonus ya. Ya, yang penting finish dulu. Yang penting finish, berangkat ke lapangan, terus semua jadi happy. Ya, Apalagi kan bos-bos balap ini kan paling susah ngurusin bos. Ya kan? Dia mau ada siap tepat waktu, kendaraannya fit, soal menang itu urusan saya, kata bos. Kalau mau menang terus dia bos bilang capek mau berhenti, mau ngomong apa? Ya parkir juga kita. Kan gitu kan. Jadi lebih gimana caranya mengajak teman-teman semua, yuk kita persiapkan nih, kita berangkat ke satu balapan yang memang benar-benar kita persiapkan dari awal. Jangan ada ngebengkel di lapangan. Seperti itulah. Karena kalau lu jadi pembalap gue, tiba-tiba ada orang lagi pegang obeng aja di mobil, lu akan bertanya apa? Mobil gua kenapa? Jadi nggak pede gitu? Nggak pede, dan itu saya memang sama anak-anak saya larang sama sekali. Ada unsur psikologisnya. Pasti, itu ngaruh. Ngaruh lah. Ivan cuma ngencengin baut roda. Tapi ditanya, kenapa? Cek baut roda. Seharusnya tidak. Jadi begitu setelah terima di lapangan, di pedok, ini mobil lu silakan. Nggak ada lagi yang pegang apa. Jadi lebih percaya, lebih yakin. Betul. Seperti itu. Menarik. Nah sekarang proses nih apa namanya? Ada berapa tahapan modifikasi kan? Iya. Ekstrim banget, middle, atau tadi yang kita bilang ke mall. Boleh tahu nggak budget yang paling mahal berapa? Yang paling rendah berapa? Kalau misalnya ada orang aku mau masuk ke dunia off-road. Kalau sekarang sebenarnya udah banyak jalan keluar ya dari persiapan part untuk membangun satu kendaraan, dan banyak lagi barang-barang yang tidak selalu brand American branded. Iya, udah mulai banyak. Ya kan, banyak kan. Bahkan lokal juga menurut saya sudah sangat ya cukup bersaing lah. Seperti ada pembuat apa namanya support sprocket bracket untuk wheels, terus malah ada yang bikin wheelsnya, ya kan?
Kualitasnya udah bagus ya? Menurut saya sih Udah oke. berkembang ya. Menurut saya jangan berpatokan sama barang mahal lah. Suspensi juga kan ada yang Cina, ya. Itu harganya makin jauh. banyak ya. Ya, Pilihan makin pilihan banyak. makin banyak. Pilihan makin banyak. Ya itu makanya tanya kita kalau mau ke mall ngapain lu pakai King? Wah, saya mereknya Pak, gampang lo kletek aja. Stikerin. Lu brand aja King. Emang mereka akan pegang di mall? Kan enggak. Sama Ya. ini ya, source-nya lebih mudah sekarang. Ya. Zaman dulu kita kan Susah. nggak ada internet. Ya, susah. Sekarang lebih gampang lah. Nyari informasi juga tinggal. Ya, nyari busi 8 silinder gampang. Dulu Roma, Prorok, itu aja, yang lain nggak ada. Kalau sekarang ya alhamdulillah, ya Lebih mudah. banyak lah. Gitu. Itulah Daniel yang gua kenal. Tapi gua sekali lagi gua takjub gua. Atlet. Atlet poli sama ternyata. Ini yang kocak ya dari Sama tadi kita Kang ngomongin Yuma. mobil lebih banyak daripada ngomongin mobil tubular. Padahal kita lihat di belakang itu tubular semua isinya bro. Tubular rata di footage saja. Iya. Cerita polinya seru nih. Ya pokoknya kalau mau lihat mobil tubular keren-keren di sini dah. Iya. Datang deh ke Cimahi. Jalan apa? Sangkuriang. Jalan Jalan Sangguriang, Sangguriang, nomor? samping pintu Kota Mas. Tepat. Cimahi. Cimahi. Kalau ke Bandung sebelum Pasteur ada tulisan Cimahi kiri. Ya. Udah nggak lama ada McD kiri. Nah, itu dia. Gampang lah, gampang. Gampang. Main-mainnya jadi. Oke, Neil. Karena waktu juga yang memisahkan kita. Nanti kalau ada lagi, lo kabarin gua ya. Iya, pasti. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, ngobrol-ngobrol lagi kita. Karena kayaknya bakal ada satu mobil yang kita penasaran dari belakang itu. Ya. Ini footage-nya yang ini nih, footage-nya dikasih nih. Ya. Mudah-mudahan kalau jadi kita boleh pegang-pegang ya. Boleh dong. Boleh nyoba. Sama nanti gue kalau suka dia. itu lo tuh HRV yang lo bangun Oh ya. minggu lalu gue ketemu di Punya Bandung putih Bud. Bopak Seafood. Yang putih warnanya. Ya, berarti itu ya. juga sudah pengalaman tuh anak itu. Lu harus samperin juga. Ini anak yang lu kalau dengar ceritanya ngomongin soal Bopak, lu ngilu pasti. Dan gua ngelihat sendiri dan gua takjub. Kok bisa kayak gini nih anak? Hanya modal serius. Gitu. Jadi Semangatnya. banyak. Iya. Makanya ya. Ini kayak tren baru sih ya. Ya. Apa aliran freerunner ya. Ya. Oh iya, keren banget. runner tuh. Iya. Keren emang. Dan kita lagi gencar ke sana supaya itu mobil tracknya naik apa? Lebarnya nambah berapa jauh? rata-rata kalau pre-runner itu nambah 2,5 cm. Depan, belakang? Harus beda. Belakang harus lebih sempit daripada depan. Oh iya. Kayak gitu. Tapi konsep pre-runner itu emang bisa buat lebih Lebih ke jalan, Jalan, ya? lebih ke ugal-ugalan kali. Lebih ke truck body. Potong dulu. kayak Holden-nya dia dulu. Paling gampang modifikasi ganti ban potong bodi. Udah. Pokoknya lo mau mobil lo sangar datang ke sini deh. Ntar Nggak salah. satu mobil yang kita siapin videonya juga yang putih ya. Yang putih mobilnya almarhumah Iya, putrinya Daniel. Jadi ada kesamaan nih. bersama. Soal emosionalnya tuh ada persamaan. Ntar kita Sama-sama. bikin video juga mobilnya. Kita udah ada siap video nanti. No. Simple banget, tapi tongkrongannya. Aduh, oke Hitam banget. ya, Om. Tetap harus hitam Bu. Oke Kang, Siap. gue mau lihat belakang nih. Boleh. Thank you ya waktunya. Oke. Not ada lagi? Lanjut deh, kita sekalian tutup deh. Ya sekali Oke. closing. Thank you. Thank you. Kang Daniel. Siap. Sampai ketemu lagi nanti kita main-main ke Bandung lagi pasti. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah. Gonna take you on a ride. We're gonna burn through the night. Why you're so salty? I'll still take a bite. Okay, we can take my Lambo. I'll put on a tight show. You sure you can handle? We be faster than Django. Gonna take you on a ride. We're gonna burn through the night. Why you're so salty? I'll still take a bite. We can take my Lambo. Emang lu nggak tahu apa poli? Baru tahu gua. Down.